Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Daerah Mautami. Saya Najwa Mutmainah. Saya Gisha Ramayati. Saya Nurmala. Saya Fitria. Saya Ricky Fernanda. Oke, kita dari kelompok 3 ingin membuat video diskusi tentang teks eksplanasi. Kalian tahu ini nggak sih beritanya CNN? Yang tentang Loli sama pacarnya itu. Iya. Siapa? Si Fade. Yang suka joget-joget itu? Iya. Kejang-kejang. Iya itu. Terus katanya tuh sampai kayak dimasukin penjara gitu nggak sih? Kenapa? Kayak katanya sih itu tuh ada aborsi gitu. Terus juga si Lolinya tuh sampai kayak yang badannya tuh memar-memar kayak dipukul gitu sama si Padahal kan dia belum nikah kan? Iya kan, tapi kok kayak udah berani sejauh itu ya? Menurut kalian ada nggak sih itu dari kayak tindakan kriminalnya gitu? Ada sih, itu masuknya ke fenomena sosial. Kira-kira kalau misalkan fenomena sosial itu bisa dibuat jadi teks eksplanasi nggak? Bisa. Aku nggak tahu nih, teks eksplanasi itu ada definisinya. Definisinya siapa yang tahu? Nah, di sini kita akan jelasin itu dari struktur teks eksplanasi. Nah, saya di sini akan ngejelasin definisinya. Dari teks eksplanasi itu, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari teks eksplanasi itu ada dua, bisa dari fenomena alam, bisa dari fenomena sosial juga bisa gitu. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Ada nih ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, faktual. Teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum, menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya di setiap teks itu mempunyai struktur. Teks eksplanasi juga mempunyai struktur. Yang pertama ada pernyataan umum. Struktur ini berisi hal apa saja yang akan dijelaskan dalam bagian isi. Bagian pernyataan umum menjelaskan topik beserta rinciannya, seperti proses terjadi atau terbentuknya suatu hal. Karena pernyataan umum merupakan bagian awal, jadi harus dibuat ringkas, menarik, jelas, dan maupun membangkitkan minat pembaca. Yang kedua ada sebab akibat. Sering pula disebut deretan penjelasan. Bagian ini menjelaskan sebab akibat dari sebuah peristiwa atau fenomena. Struktur ini turut memaparkan proses terjadinya sebuah fenomena, lengkap dengan pernyataan yang sesuai. Karena teks eksplanasi menjelaskan mengenai proses, isinya harus dipaparkan secara bertahap, mulai dari yang pertama hingga terakhir. Struktur yang terakhir ada interpretasi. Umumnya interpretasi memuat kesimpulan penulis berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Oh gitu. Teks eksplanasi ini juga ada kebahasaannya loh. Yang pertama itu ada kata benda. Kalian sebelumnya tahu nggak sih contoh kata benda itu apa? Enggak. Ya udah sini aku kasih tahu ya. Kata benda itu merujuk pada benda atau objek yang akan dijelaskan. Misalnya erupsi gunung berapi, gerhana matahari, dan tanah longsor. Nah, kira-kira dari penjelasan aku tadi ada yang tahu nggak nih contoh kata benda lainnya? Enggak. Kita kayak kurang paham gitu loh sama teks eksplanasi. Yaudah nanti kita bahas lagi ya. Iya. Selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan terjadinya atau terbentuknya sesuatu yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Lalu, yang ketiga ada kata penghubung kausalitas. Karena teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi sebab atau akibat terjadinya sesuatu. Dalam teks eksplanasi ini banyak digunakan kata penghubung kausalitas. Contohnya seperti disebabkan, diakibatkan, mengakibatkan, dan akibatnya. Lalu yang terakhir ada yang tahu nggak sih? Apalagi? Spill dong. Ya aku kasih tahu ya. Yang terakhir tuh ada kata penghubung kronologis. Kalian pernah dengar nggak kata penghubung kronologis ini tuh tentang apa sih? Sih, tapi lupa. Ya udah.
Jadi kata penghubung kronologisnya nih yaitu kata penghubung yang menyatakan urutan waktu seperti lalu, kemudian, setelah itu, dan sebelum itu. Oh, jadi dari sini kita bisa paham ya teman-teman, teks eksplanasi itu isinya ada apa aja. Nah, kira-kira ada yang bisa beri contoh gak teks eksplanasi itu? Ada nih contohnya kriminalitas juga. Kriminalitas adalah tindakan kriminal yang berbentuk tindakan sosial dari kejahatan. Tindakan kriminal tidak ada yang dibenarkan karena kriminal merupakan perbuatan yang disadari untuk memenuhi keinginan individu atau sekelompok tertentu dan dapat merugikan banyak korban akibat perbuatan individu maupun sekelompok individu. Terjadinya perbuatan kriminalitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya memiliki simpati terhadap seseorang, biasanya dalam hal kekayaan atau kekuasaan. Faktor lainnya juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi, kurangnya pemahaman agama dan memiliki pola pikir yang salah sehingga mengakibatkan seseorang untuk berpikir melakukan kriminalitas dalam memenuhi yang diinginkan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengatasi masalah kriminalitas, mencegah terjadinya kriminalitas bisa dengan cara memahami agama lebih dalam dan memberikan pengawasan serta menerapkan hukum yang adil untuk semua orang tanpa memandang status sosial. Di sini ada yang tahu nggak sih pernyataan umum yang mana? Pernyataan umum itu yang awal di atas itu kan sih? Iya, benar. Jadi di sini pernyataan umumnya ada kriminalitas adalah tindakan kriminal yang berbentuk tindakan sosial dari kejahatan. Tindakan kriminal tidak ada yang dibenarkan karena kriminal merupakan perbuatan yang disadari untuk memenuhi keinginan individu atau sekelompok tertentu dan dapat merugikan banyak korban akibat perbuatan individu maupun sekelompok individu. Terus juga urutan peristiwa atau sebab akibat. Tahu nggak sih yang di teks tadi aku bacain urutan peristiwa sebab atau akibatnya yang mana? Aduh, kalau itu aku kurang tahu kalau urutan waktu itu yang mana. Oke, aku bakalan jelasin. Terjadinya perbuatan kriminalitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya memiliki sifat iri terhadap seseorang, biasanya dalam hal kekayaan atau kekuasaan. Faktor lainnya juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi, kurangnya pemahaman agama, dan memiliki pola pikir yang salah sehingga mengakibatkan seseorang untuk berpikir melakukan kriminalitas dalam memenuhi yang diinginkan. Terus ada interpretasinya ada yang tahu juga nggak? Dia letaknya di paling ujung bukan? Ya benar banget deh. Jadi di sini interpretasinya, oleh sebab itu penting sekali untuk mengatasi masalah kriminalitas. Mencegah terjadi kriminalitas bisa dengan cara memahami agama lebih dalam dan memberikan pengawasan serta menetapkan hukum yang adil untuk semua orang tanpa memandang status sosial. Jadi seperti itu sih dari contoh yang saya baca. Jadi di sini kita pahamkan teks eksplanasi itu apa. Terus dari fenomena alam kita tahu, dari fenomena sosial kita tahu bahwa dari kedua ini kita bisa mendapatkan tentang teks eksplanasi gitu. Kalau misalkan aku nanya fenomena alam itu contohnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Contohnya tuh bisa kayak tanah longsor, terus banjir, terus gerhana bulan juga bisa. Iya, gempa bumi juga bisa. Ada lagi nggak? Apa ya? Dari fenomena alam banyak sih, banjir iya. Terus gerhana matahari ya tadi. Gerhana matahari, gerhana bulan itu termasuk fenomena alam. Kalau fenomena sosial selain kriminal ada yang tahu? Ini enggak sih? Oh yang kasus 938 dari itu ya? Ya yang sama cara itu. Itu termasuk fenomena sosial. Itu aja sih dari penjelasan dari kami. Semoga yang dari kami yang kami jelaskan itu bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
galau. Oke, kita sisanya mau ngevlog. Kita awalnya mau ke greenhouse. Kita ke kantin dulu guys. Ke kantin. Kantin ngapain tuh? Kan beli air. Kita kantin dulu guys, beli air karena sudah jamnya istirahat. Nih, nggak kelihatan. Maaf. Sumpah, udah istirahat. Tuh. Coba. Mana sih, Dek? Tuh, 9:40. Kita tuh 9:40 kan? Gue mau Sebentar ya teman-teman. maaf ya. Mau jajan gak? Ini kantin lama banget kalau misalkan istirahat pertama. Kira-kira kayak gini banget. Iya, kalau istirahat pertama tuh kayak gini. Tuh. Copet, maaf. Mana? Nih dia. Nih dia mana Ricky? Ricky mampir dia jajan soalnya. Pegang dulu. Kapan sih gue mau terus jangan tutup bisa. Halo. Ini rame banget. Kita terakhir Kita lagi bingung mau beli apa. Iya. Najia lagi beli air. Ini rame banget. Ramai banget guys. Rame banget. Manis. Udah berapa? Main lagi ya. Udah. Ricky apa? Pegang Ricky. Ayo, kita mau mana? Tebak kita mau kemana? Itu ke atas. Kita mau ke kelas. Kita ada di lantai 2. Gimana ada Ricky sama dia? Tuh, kita sedang mengobrol. Ini ada Alja, Ini kelas kita guys. 11C. C-nya apa? Cantik. Tuh udah rame banget anjay. Ini apa lagi? 12. Belum. Oke guys, kita udah nyampe kelas. Apa 2 menit lagi, ya udah menit lagi. Kita kesini dulu. Kita keluar aja yuk. Oke guys, ayo sini. Aku mau sedikit ngejelasin lagi kesimpulan dari teman kita tadi. Jadi kalau misalkan fenomena alam itu bisa dijadiin teks eksplanasi ya? Bisa banget. Terus juga kalian bisa ngambil dari manapun, dari fenomena alam pun bisa jadi teks eksplanasi loh guys. Betul. Banyak kok kayak fenomena yang bisa jadi teks eksplanasi. Iya kayak yang dikasih tahu tadi kan, kayak banjir, bumi, terus longsor. Nah, kalau misalkan emang kalian kurang paham, kalian bisa cek di internet atau di kolom komentar, nanti kita bales. Iya, kalian bisa cek di website ChatGPT. Dan kalian mau tahu hobi kita berdua gak? Hobi aku menari. Nah, sekarang-sekarangnya aku
video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.